Selamat datang di video saya ini yang membahas bukti bahwa Yesus adalah Allah. Pertama-tama saya akan membahas bahwa Yesus adalah pusat Alkitab. Yesus mengajarkan para muridnya dalam membaca kitab Perjanjian Lama supaya menempatkan dia sebagai pusat. Artinya melihat kitab Perjanjian Lama sebagai nubuatan-nubuatan tentang dia. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27, ayat 44 sampai 46. Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 46. Nah, kitab Perjanjian Lama ini sama sekali tidak bisa dimengerti kalau kita tidak membacanya dalam terang Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16 artinya bahwa kitab Perjanjian Lama itu harus dilihat dari sudut pandang Kristus Yesus, karena Kristus Yesus itu sendiri adalah Allah. Dialah yang paling paham arti dari ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu dan yang mengingatkan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu di Yohanes pasal 14 ayat 26. Dan Roh Kudus ini juga disebut Roh Allah, juga disebut Roh Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat 9. Filipi pasal 1 ayat 19, 1 Petrus pasal 1 ayat 11. Roh Kudus inilah yang memimpin para muridnya dalam seluruh kebenaran Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Artinya supaya muridnya ini bisa mengajarkan kebenaran Allah secara lengkap dan benar, sehingga memungkinkan hadirnya atau terciptanya Alkitab sekarang ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, supaya Anda itu ingat supaya subscribe di bawah ini, like, share, komen, dan tekan tombol lonceng. Seterusnya, apakah Yesus perlu menyatakan, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Nah, sekarang saya bertanya balik. Apakah seorang raja dia perlu menyatakan, "Akulah raja, sembahlah aku", ketika rakyatnya atau abdi dalamnya menghadap dia? Tentu tidak perlu. Karena apa? Karena dia bukan raja gadungan. Kecuali dia raja gadungan. Kalau dia benar-benar raja, maka para abdi dalamnya atau rakyatnya menghadap dia, pasti tanpa diperintah mereka akan menyembah dia dengan sendirinya. Karena memang dialah raja mereka. Dan raja ini mau menerima penyembahan dari rakyatnya dan dari abdi dalamnya. Demikian pun Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah, maka dia itu tidak perlu minta manusia menyembah dia. Dengan sendirinya manusia akan menyembah dia dan dia akan menerima penyembahan itu. Karena memang dia adalah benar-benar Allah itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di Matius pasal 9 ayat 18, pasal 17 ayat 14, pasal 28 ayat 9 dan 17, Markus pasal 5 ayat 6, Lukas pasal 58, pasal 24 ayat 52. Nah, apakah Tuhan Yesus pernah mengaku dia adalah Tuhan? Pernah. Di Yohanes 13 ayat 13 dia mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Memang aku adalah guru dan Tuhan." Jadi Yesus itu pernah mengaku dia adalah Tuhan. Tapi untuk mengatakan bahwa akulah Allah, sembahlah aku, tidak perlu. Karena dia memang adalah Allah itu sendiri. Nah, masih ada satu bukti yang akurat. Nah, Allah itu tidak pernah menuntut manusia untuk berkomitmen sama dia se ekstrim apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Yesus menuntut para muridnya yang mengikut dia supaya mengutamakan dia lebih dari segalanya, lebih dari ayah ibunya, lebih dari istri dan anak-anaknya, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Coba bayangkan, Lukas 14 ayat 26, Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Dan di Lukas pasal 14 ayat 33, Yesus menyatakan barang siapa yang mengikut dia sebagai murid, maka dia harus melepaskan segala miliknya. Coba bayangkan. Nah, mengapa Yesus menuntut se ekstrem ini?
nanti ada video sendiri untuk menjelaskan. Sekarang belum waktunya untuk menjelaskan. Saya cuma untuk menjelaskan bahwa tuntutan Yesus yang se ekstrim ini, yang melebihi dari Bapa, ini menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah itu sendiri. Nah, selanjutnya, apakah Allah pernah menyatakan, akulah Allah, sembahlah aku? Nah, tadinya apakah Yesus perlu menyatakan akulah Allah, sembahlah aku? Sekarang, apakah Allah pernah menyatakan akulah Allah, sembahlah aku? Nah, Allah itu selalu luput dari yang bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh manusia. Maka itu tidak heran, ya, sekalipun ahli-ahli Taurat, mereka juga bisa salah memahami Allah ketika mereka membaca Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5, di mana Allah melarang bangsa Israel membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. Dan di Mazmur 81 ayat 10, Allah melarang bangsa Israel untuk menyembah Allah asing. Maka ahli Taurat itu menganggap bahwa Allah yang melarang bangsa Israel menyembah Allah asing, membuat patung menyerupai apapun untuk disembah, lalu dikira bahwa Allah itu minta supaya bangsa Israel itu menyembah Dia. Nah, padahal tidak. Allah memang melarang bangsa Israel menyembah Allah asing, tapi Dia tidak pernah meminta atau memerintahkan bangsa Israel untuk menyembah Dia. Coba periksa seluruh Alkitab. Tidak ada satu ayat pun Allah pernah minta atau memerintahkan bangsa Israel untuk menyembah Dia. Nah, jadi Allah itu memang Dia itu melarang manusia untuk menyembah Allah asing, untuk menyembah patung menyerupai apapun, tapi Dia tidak seakan-akan Dia itu minta disembah. Tidak. Dia itu cuma melarang, tapi tidak minta disembah. Nah, mengapa demikian? Ya, karena Allah itu adalah sumber segala hikmat. Hikmat Allah melebihi hikmat manusia. Manusia berpikirnya kalau Allah itu melarang manusia untuk menyembah Allah lain, seakan-akan Dia itu minta disembah. Padahal tidak. Nah, ini seakan-akan Allah ini tidak masuk akal. Tapi Allah itu hikmatnya lebih dari manusia. Tentu Dia mempunyai alasan tertentu yang di luar apa yang bisa dipikirkan manusia. Nah, manusia selalu dipikir secara logis menurut pikirannya. Tapi hikmat Allah itu melampaui hikmat manusia. Sehingga para ahli Taurat, dia menyangka bahwa Allah yang melarang manusia menyembah Allah lain, dikira seakan-akan Allah itu minta disembah, padahal tidak. Demikian pun mungkin hamba-hamba Tuhan, yaitu para pendeta, juga mengira demikian. Kalau Allah itu melarang manusia menyembah Allah lain, seakan-akan Dia itu minta disembah, padahal tidak. Nah, maka itu para ahli Taurat yang menganggap bahwa Allah itu minta disembah, mereka itu lalu membuat suatu aturan-aturan yang dihafalkan untuk menyembah Allah. Sehingga bangsa Israel itu lebih mengutamakan menyembah Allah daripada melakukan aturan-aturannya. Nah, maka itu di Imamat pasal 18 ayat 4, Allah dengan tegas menyinggung bahwa dengan mengatakan, kamu harus melakukan peraturanku dan kamu harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan dibalik. Akulah Tuhan Allahmu, lakukan ini itu. Tidak. Lakukan dulu semuanya itu, baru sebut Tuhan Allahmu. Baru sembah Tuhan Allahmu. Jadi jangan dibalik. Kitab Imamat ini berisi tentang aturan-aturan, larangan-larangan, ketentuan-ketentuan di dalam hukum Taurat. Nah, ketika Allah bicara tentang aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, perintah-perintahnya dan larangannya, Dia bicara tentang itu dulu, baru menyebut nama Tuhan Allahnya. Artinya apa?
Jangan manusia menyebut nama Tuhan Allahnya tapi tidak melakukan itu semua. Maka itu setiap dia menyatakan itu, dia tidak menyebut namanya dulu, tapi dia menyatakan bahwa kamu harus lakukan ini itu. Peraturanku, ketetapanku, perintah-perintahku, dan harus menjauhi larangan-laranganku. Baru dia menyebut akulah Tuhan Allahmu. Jadi jangan dibalik. Ya. Tapi karena ajaran yang salah arah itu, maka bangsa Israel sebaliknya lebih banyak menyebut-nyebut Allah, bibirnya lebih menyenangkan Allah, tapi dia malas atau tidak punya hati untuk melakukan aturan Allah. Ini yang membuat bangsa Israel dalam menyembah Allah melakukan kemunafikan, sehingga Allah dalam Yesaya 29 ayat 13 dia menyatakan, bangsa ini datang mendekat aku dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadah kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Nah, ini yang Allah tidak mau. Ini alasan Allah mengapa tidak pernah minta atau memerintahkan manusia untuk menyembah Dia. Karena tidak diminta saja, tidak diperintah saja, mereka bisa salah kaprah. Apalagi kalau Allah minta atau memerintahkan manusia menyembah Dia. Itu bisa-bisa dimanipulasi penyembahan terhadap Allah itu untuk mengelabui orang, untuk menipu orang. Bahkan kalau mungkin untuk mengelabui Allah dan menipu Allah sendiri. Maka itu Allah sama sekali tidak punya niat untuk memerintahkan bangsa Israel untuk menyembah Dia. Ini buktinya. Ketika di Gunung Sinai, Allah menampakkan kemuliaannya pada bangsa Israel. Bangsa Israel menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Takut dan gemetarlah bangsa itu, lalu berdiri jauh-jauh dan berkata pada Musa, Engkaulah yang berbicara pada kami, kami mau mendengar. Janganlah Allah yang berbicara pada kami, nanti kami mati. Nah, soalnya saat momen yang seperti ini adalah momen yang tepat bagi Allah. Kalau Dia memang berniat mau disembah oleh bangsa Israel, Dia bisa mengatakan begini, "Hai bangsa Israel, selalu sembahlah aku, akulah Allah, sembahlah aku." Ternyata Allah tidak menyatakan itu. Justru melalui Musa Dia mengatakan, janganlah takut, sebab memang Allah datang dengan maksud mencoba engkau, dan dengan maksud supaya takut akan Allah ada padamu, agar kamu tidak berbuat dosa. Nah, ini yang diutamakan Allah, bukan penyembahan, tapi yang pertama supaya manusia punya rasa takut akan Dia, dan agar mereka tidak berbuat dosa, menjauhi kejahatan. Karena dengan manusia takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dengan sendirinya akan melakukan aturannya, berpegang pada ketetapannya, dan hidup dalam perintah-perintahnya. Dengan sendirinya orang ini akan menyembah Allah tanpa diperintah, tanpa diminta, dan menyembahnya dengan cara yang benar. Itu artinya. Maka itu Allah lebih mementingkan bukan penyembahan, tapi lebih mementingkan supaya manusia punya rasa takut akan Dia dan menjauhi kejahatan. Itu yang lebih penting. Beda dengan iblis. Iblis itu justru mengajarkan manusia yang ada di sekitar bangsa Israel, mengajarkan mereka sambil menyembah Dia, sambil melakukan dosa yang kita kenal dengan istilah ritual barbar. Yaitu mereka menyembah iblis sambil melakukan ritual pelacuran bakti dan ritual penumbalan anak di dalam api. Nah, ini. Nah, ritual barbar ini sudah lama ditinggalkan oleh agama-agama. Tapi hati-hati, iblis bisa berubah siasat. Dia bisa membujuk pemimpin agama supaya disesatkan, yaitu menganggap bahwa seakan-akan Allah itu yang melarang manusia menyembah Allah lain, itu seakan-akan Dia minta disembah. Sehingga pendeta-pendeta bisa mengutamakan penyembahan terhadap Allah.
tapi mengabaikan pengajaran untuk jemaatnya takut akan dia. Nah, ini bisa menjadi blunder. Karena apa? Karena kalau jemaat itu tidak diajarkan takut akan Allah, menjauhi kejahatan, maka jemaat itu menyembah Allah sambil melakukan dosa, tidak mau bertobat dari dosanya. Ketika dia menyembah Allah, tidak bertobat dari dosanya, maka Allah absen dari penyembahan itu. Yang ada dalam penyembahannya adalah iblis sendiri. Maka itu tidak heran kalau ada orang yang giat beribadah pada Allah, semakin giat dia semakin berbuat dosa. Hati-hati akan hal ini. Apakah Allah sendiri itu dia ingin disembah? Allah itu ingin disembah, tapi tidak minta disembah. Dia melarang manusia menyembah Allah asing, tapi dia tidak minta disembah. Tapi dia ingin disembah, tapi dia tidak minta. Artinya apa? Dia ingin manusia itu pertama dia takut sama dia, supaya dengan sendirinya dia menyembah, bukan karena perintahnya, bukan karena perintah dari manusia atau perintah dari Allah. Tadi karena kemauannya sendiri menyembah Allah. Itu yang mau diingin oleh Allah. Seperti Daniel 6 ayat 11. Di situ Daniel 3 kali sehari di tingkap-tingkap yang terbuka di atas kamarnya menghadap kota Yerusalem, ya, berlutut berdoa dan memuji Allah. Dan Allah menerima penyembahan Daniel ini. Karena apa? Daniel ini adalah hambanya yang setia, yang tulus menyembah dia. Dia menyembah Allah bukan karena perintah manusia, bukan karena perintah Allah. Itu dengan sendirinya, karena dia setia pada Allah, tulus pada Allah, maka dia menyembah Allah dengan sendiri atas kemauannya sendiri. Ini yang dikehendaki Allah, bukan karena perintah manusia, bukan karena perintah Allah dia menyembah Allah. Nah, Yesus pun pernah menyinggung bagaimana penyembahan Allah yang benar ketika dia bersoal jawab dengan seorang perempuan Samaria. Kita bisa lihat di kitab Yohanes pasal 4, di mana Yesus menyingkap tentang persoalan moral pribadinya perempuan itu dalam pernikahan. Karena perempuan itu pernah mempunyai 5 suami, tapi laki yang sekarang bukan suaminya. Nah, perempuan ini terheran-heran mengapa Yesus bisa mengetahui itu semua, lalu menganggap Yesus itu seorang nabi. Tapi perempuan ini segera membelokkan dari pembicaraan tentang persoalan moral pribadinya itu, dialihkan ke persoalan agama. Nah, yang dasariahnya dianggap sebagai menyembah terhadap Allah. Maka itu dia mempersoalkan, nenek moyang kami, mengapa nenek moyang kami, yaitu orang-orang Samaria, menyembah Allah di gunung ini, yaitu di Gunung Gerizim. Sedangkan bangsa Israel menganggap bahwa ibadah pada Allah adalah di kota Yerusalem. Dia mempersoalkan itu. Yesus selalu berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini, juga bukan di kota Yerusalem. Saatnya akan datang dan telah tiba sekarang, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Allah harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang Yesus katakan. Manusia itu seperti perempuan Samaria ini, ketika disinggung persoalan moral pribadinya, langsung cepat-cepat dialihkan ke agama. Seakan-akan dia kalau sudah alih ke agama, seakan dia itu sudah beres semua. Lalu dalam agama itu dasariahnya dianggap itu soal penyembahan. Kalau sudah nyembah Allah semuanya beres, tidak perlu dipersoalkan soal moral agamanya lagi, moral pribadinya lagi. Persoalan pribadinya dianggap sudah tidak perlu dibicarakan. Misalkan menyembah Allah itu cukup, apalagi menyembah di tempat yang dianggapnya suci. Maka yang dipersoalkan, dia menanyakan, loh sebetulnya yang mana ini? Kok nenek moyang kami katanya harus menyembah di Gunung Gerizim, sedangkan orang Yahudi menyatakan bahwa ibadah dengan Allah itu di kota Yerusalem. Yang dipertanyakan adalah tempat suci. Seakan tempat suci itu ada suatu khasiat
di mana Allah akan berkenan pada dia, walaupun dia tidak perlu bertobat dari dosanya. Seakan-akan kalau menyembah Allah di tempat suci itu tidak perlu lagi mempersoalkan persoalan moral pribadinya lagi. Nah, Yesus perlu meluruskan hal ini. Yesus mengatakan penyembah-penyembah yang benar itu adalah orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan persoalan penyembahan secara fisik yang kelihatan, bukan soal menyembah di tempat-tempat suci, tapi itu adalah persoalan di dalam diri manusia, di dalam jiwa manusia. Maka itu Yesus mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, orang seperti apa yang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Yesus berkata bahwa hukum yang utama dari hukum Taurat yaitu kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, orang yang demikianlah yang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang demikianlah dengan sendirinya akan menyembah Allah secara benar. Kalau orang tidak bisa mengasihi Allah, diperintah untuk menyembah Allah, nyembahnya keliru, menyembah Allah secara kaprah, menganggap bahwa menyembah Allah itu yang penting, tapi tidak punya hati untuk melakukan aturannya, tidak punya hati untuk berpegang pada ketetapannya, tidak punya hati hidup dalam kebenarannya, dalam perintah-perintahnya, karena hatinya tidak mempunyai rasa takut akan Allah untuk menjauhi kejahatan. Itu masalahnya. Maka itu benar dan tepat bahwa Allah dan Yesus tidak mau punya ketetapan, tidak mau memerintahkan atau minta manusia untuk menyembah dia. Maka itu Yesus maupun Allah sendiri tidak pernah menyatakan akulah Allah, sembahlah aku. Karena pertama, dia itu adalah Allah sendiri. Tidak perlu dia minta manusia untuk menyembah dia, karena dia itu adalah Allah. Seperti raja. Raja itu karena dia raja, dia tidak perlu minta rakyatnya untuk menyembah dia, tidak perlu minta abdi dalamnya menyembah dia. Dengan sendirinya abdi dalamnya mau rakyatnya menyembah dia. Demikian pun Allah tidak, dan Yesus tidak perlu minta manusia menyembah dia. Kalau manusia hidupnya dengan benar, maka dengan sendirinya akan menyembah dia. Kalau diperintah, nah yang kedua ini, kalau Allah itu sampai memerintah manusia untuk menyembah dia, nanti bisa salah kaprah. Dianggap kalau menyembah Allah itu semuanya beres, lalu tidak perlu melakukan aturannya, tidak perlu takut akan Allah lagi, yang penting menyembah Allah. Ini salah kaprah. Maka itu pertama, karena Allah itu adalah Allah yang benar, dia itu benar-benar adalah Allah, maka tidak perlu minta manusia untuk menyembah dia. Kedua, kalau dia memerintahkan manusia menyembah dia, manusia bisa salah kaprah, menganggap penyembahan pada Allah itu yang utama, lalu tidak mau melakukan aturan-aturannya, tidak ada hati untuk takut sama Allah. Maka ketetapan Allah dan Tuhan Yesus untuk tidak memerintahkan manusia untuk menyembah dia itu adalah tepat. Nah, berhubung pembahasan ini cukup panjang, maka saya bagi dua, yaitu di part 1 di video sini dan di part 2 di video selanjutnya. Tentu di part 2 nanti ada pembahasan yang sama menariknya seperti di video sekarang ini. Nah, pembahasan seperti apa itu? Tunggu video saya selanjutnya di part 2. Sampai jumpa di part 2. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.